Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Rian Anjaya, NIM 59, akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang palang sejajar. Pengertian palang sejajar adalah suatu alat yang fleksibel yang dapat disetel dalam berbagai cara untuk suatu kejuaraan. Alat ini mempunyai panjang 330 cm dengan tinggi 175 cm dan mempunyai kelebaran antara dua palangnya sekitar 40-50 cm. Adapun untuk keperluan latihan, palang tersebut boleh direndahkan atau diubah kelebarannya. Gerakan-gerakan dalam palang sejajar didominasi oleh gerakan-gerakan mengayun. Selama pergerakan, biasanya hanya bagian tangan, lengan, bagian atas serta bahu yang boleh menyentuh palang. Dengan demikian, seorang pesenam tidak diperbolehkan menggunakan bagian badan lainnya untuk menampilkan gerakan-gerakannya. Yang kedua, teknik dasar. A. Ayunan. Ketika mengayun pada palang sejajar, usahakan ayunan itu bermula atau berporos pada bahu, bukan pada pinggang. Dengan demikian, badan pesenam harus dijaga tetap lurus, baik pada saat mengayun ke depan atau mengayun ke belakang. Pembengkokan yang berlebihan pada pinggang untuk membuat ayunan itu tersendat-sendat dan di samping tidak menarik untuk dilihat juga menunjukkan tidak efisiennya tenaga yang digunakan. Gerakan ayunan yang sudah baik akan secara otomatis menciptakan gerakan-gerakan kompetisi dari bahu. Ketika tungkai mengayun ke depan, bahu akan mengayun ke belakang. Sedangkan ketika tungkai ke belakang, bahu secara otomatis bergerak ke depan. Gerakan kompensasi ini akan memelihara titik berat tubuh selalu dekat dengan dasar tumpuan tangan dan menyebabkan seluruh tubuh berada dalam posisi seimbang. Satu hal yang perlu diingat, kekuatan tumpuan pada lengan harus dihasilkan bukan hanya pada kekuatan otot, tetapi perlu juga tunjangan dari tulang pelumpu. Untuk itu, lengan harus tetap lurus dan siku harus terkunci. Gerakan mengunci siku dilakukan dengan membuat posisi siku bagian depan benar-benar diarahkan ke depan, bukan ke dalam. B. Perjalanan kangkang atau straddle travel. Gerakan ini merupakan kelanjutan gerakan ayunan serta dianggap sebagai salah satu variasinya. Gerakan ini dimulai dengan bertumpu dengan tangan di ujung palang. Kemudian buat ayunan ke depan dan ke belakang. Ketika tungkai mencapai titik tinggi pada ayunan ke depan, keduanya dibuka mengangkang dengan lutut tetap lurus dan jari-jari kaki dikeraskan. Bersama dengan kedua kaki mengayun lagi ke belakang, simpanlah kaki di palang dengan bagian kaki yang kontak pada bagian pahanya. Lalu pindahkan kedua tumpuan lengan ke depan paha. Kemudian dengan mencontohkan badan ke depan, angkatlah kedua tungkai hingga bersentuhan kembali di belakang dan membuat ayunan yang sama. Lakukan ayunan perjalanan travel demikian dengan ke ujung palang yang lain. Yang C. Keluar depan, front dismount. Dismount adalah gerakan turun dari alat yang dimaksud mengakhiri seluruh rangkaian gerakan yang ditampilkan. Dikatakan front dismount karena pada saat turun, bagian depan tubuh yang paling dekat dengan palang. Dengan kata lain, dismount ini dilakukan pada saat ayunan terjadi ke belakang. Pada saat tubuh mengayun ke belakang dan mendekati titik tinggi ayunannya, berat badan dipindahkan ke sebelah kiri dan tangan akan dipindahkan ke palang yang dipegang oleh tangan kiri, bersamaan dengan melewatkan seluruh tubuh ke palang tersebut dan mendarat dengan kedua kaki sedikit bengkok di samping palang sejajar. D. Turun belakang, reverse dismount. Seperti front dismount, gerakan ini dinamakan rear dismount karena bagian belakang tubuhnya yang paling dekat pada palang pada saat melewati palang. Dengan demikian gerakan ini dilakukan pada saat ayunan ke depan. F.
E. Guling bahu, shoulder roll. Ambillah sikap duduk mengangkang di atas palang. Posisi ini dicapai dengan meluruskan tungkai ke samping pada setiap palang dengan bagian paha belakang bertumpu pada palang dan tangan memegang palang di depan paha. Dengan mencadangkan tubuh ke depan, sentuhkan bahu ke palang sekitar 30 cm dari tangan. Bersamaan dan bertumpunya bahu pada palang, angkatlah pinggul melewati bahu dan segera mencapai posisi menyudut topi cat. Ketika pinggul terangkat, kedua tungkai disatukan kembali. Lalu ketika tubuh melewati posisi seimbang, pegang kedua tangan, dilepaskan dan segera dipindahkan ke posisi dekat pinggul untuk memegang palang kembali. Akhirnya tubuh secara halus diturunkan sehingga mencapai posisi bertumpu dengan lengan atas, half support position. F. Berdiri bahu, shoulder stand. Dari posisi duduk mengangkang seperti di atas, condongkan badan ke depan hingga bahu mencapai palang di depan tangan. Buka kelebaran bahu dengan menumpukan lengan atas pada mencapai palang di depan tangan. Buka kelebaran bahu dengan menumpukan lengan atas pada palang. Dengan kedua tangan memegang palang dan bahu bertumpu pada palang, pesenam akan mempunyai 4 titik tumpu pada palang. Angkatlah panggul dengan kaki masih dibuka dan posisi badan masih menyudut. Kemudian angkat kedua tungkai pelan-pelan bersamaan dengan menggerakkan pinggul ke depan. Hal ini akan memelihara pusat berat pada badan di dalam dasar tumpuan. Dengan kepala ditahan sedemikian rupa, arahkan pandangan tepat ke bawah palang. G. Keep lengan atas, upper arm keep. Dari posisi tumpu lengan atas, pastikan bahwa tubuh bertahan kuat oleh kedua lengan. Angkatlah kaki dan panggul ke atas dengan kedua lutut tetap lurus. Dan tahap posisi ini hingga kedua tungkai di atas, maka pesenam dan panggul berada lebih tinggi dari ketinggian pinggang. Pergerakan keep dimulai dengan merendahkan terlebih dahulu panggul hingga pada di antara kedua tangan. Kemudian lemparkan tungkai ke depan bawah dengan menjaga kedua lengan tetap kuat dan lurus. Pada saat yang bersamaan, tekanlah ke bawah dengan kedua tangan sehingga badan terangkat. Tumpuan akan berubah dari tumpuan lengan ke atas ke tumpuan tangan, tumpuan penuh. H. Berdiri bahu dari ayunan, shoulder stand form swing. Untuk menambah variasi gerakan dan memperindah gerakan shoulder stand, lakukan gerakan itu dari ayunan. Ketika badan mengayun ke belakang dan mendekati posisi horizontal, bengkokkan siku dan diarahkan keluar hingga memungkinkan bahu bertumpu pada palang. Gerakan ini diteruskan hingga kaki mencapai posisi lurus di atas panggul dengan tubuh diluruskan. Cara menolong sesama dengan menolong shoulder stand. Selanjutnya I. Naik memotong satu kaki, single leg cut mount. Mount adalah gerakan naik ke satu alat untuk memenuhi rangkaian latihan. Karena itu gerakan satu ini merupakan salah satu dari antara banyak gerakan untuk naik ke palang sejajar. Gerakan ini dimulai dengan berdiri di ujung palang pada ujung dengan kedua lengan hampir lurus. Loncat ke atas bertumpu pada kedua palang dengan menaikkan kuat-kuat untuk membantu naiknya badan. Ketika badan mendekati ketinggian palang, pindahkan berat badan ke tangan kiri dan tangan kanan menekan dan melepas pergelangannya. Bersama dengan mengayunkan kaki kanan memotong antara tangan dan palang. Ketika kaki kanan telah melewati palang, tangan kembali menangkap palang dan kaki kanan tadi bersatu dengan kaki kiri. Mekaniknya, kunci keberhasilan melewatkan kaki memotong
antara tangan dan palang adalah memindahkan berat badan. Ketika tangan kanan melepaskan pegangannya, berat badan harus sepenuhnya ditumpu oleh tangan kiri. Cara menolongnya yaitu berdiri di belakang pesenam, dan ketika ia melompat, peganglah kedua belah pinggangnya dan memberi tahanan sampai seluruh gerakan selesai. J. Gerakan kangkang straddle. Berdiri di ujung palang dengan menghadap ke dalam. Lompat ke atas dengan tumpu pada palang sambil membuka kedua kaki lebar-lebar. Lakukan gerakan memotong dengan kaki melalui tangan dan tangkap kembali sampai posisi tumpu L support. Mekaniknya, bagian tenaga untuk menaikkan tubuh diperoleh dari penekanan kedua tangan ke palang. Jangan jongkok terlalu rendah untuk persiapan melompat. Selama gerakan memotong, kedua kaki harus tetap lurus. Cara menolongnya, berdiri dekat dan tepat di belakang senam. Ketika ia melompat dan membuka kakinya, tangkap kedua belah pinggangnya sampai ia mengakhiri gerakannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun untuk keperluan latihan, palang tersebut boleh direndahkan atau diubah kelebarannya. Gerakan-gerakan dalam palang sejajar didominasi oleh gerakan-gerakan mengayun. Selama pergerakan, biasanya hanya bagian tangan lengan bagian atas serta bahu yang boleh menyentuh palang. Dengan demikian, seorang pesenam tidak diperbolehkan menggunakan bagian badan lainnya untuk menampilkan gerakan-gerakannya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.